Walaupun kami hidup dalam dunia penuh tantangan, penuh kesulitan, penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami akan percaya bersama Engkau, kami akan berkemenangan. Kami akan melihat kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Kami melihat perlindungan-Mu, kami melihat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, Raja kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan yang percaya yang hadir saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, menerima segala persembahan pujian kami. Kami percaya Kau sudah menyediakan berkat firman-Mu bagi kami. Firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang boleh membangunkan iman kami, yang boleh memimpin langkah hidup kami, dan hidup kami boleh makin hari makin berkenan di hadapan-Mu, dan siap menyambut datang-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, dan urapi Roh Kudus-Mu. Maju ada kuasa gelapan roh ini kita percaya, yang mengganggu pemberitaan firman-Mu kami usir. Dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Roh Kudus kuasa darah-Mu Yesus, siap menerima berkat firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, di nama Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang masih diberi kesempatan untuk melayani dalam memberikan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan berkat firman Tuhan sore hari ini. Di nama Tuhan, saya akan bagikan berkat firman Tuhan tentang tujuan penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya. Di nama Tuhan, tujuan menampakkan diri Yesus setelah kebangkitannya. Kita akan membaca dulu ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Membacakan demikian firman Tuhan. Kepada mereka, kepada murid-muridnya, Ia, Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Lagi dengan banyak tanda, Ia, Yesus, membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, pada murid-muridnya, tentang kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, setelah Yesus mati di salib, sudah kita peringati Jumat Agung, kemudian Paskah hari Minggunya. Setelah itu, setelah mati 3 hari, kemudian Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Saudara, jadi sampai hari ini masih, kalau kita peringati, Tuhan Yesus masih menampakkan dirinya sampai Dia naik ke surga, ya, pada tanggal 13 yang akan datang. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Ini ada satu tujuan, ada maksud yang besar dari Tuhan. Kenapa Dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Puji nama Tuhan. Pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya. Next, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, puji nama Tuhan. Waktu itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, lalu dia melihat batu itu sudah terguling, kubur Yesus sudah terbuka. Ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu di sana ada seorang pria, dia kira seorang tukang kebun, ternyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maria tidak mengenal bahwa itu adalah gurunya sendiri, adalah Tuhan Yesus. Lalu Maria mengatakan, Tuhan tolong, kalau Tuhan tahu mayat guru kami, cepat tunjukkan kepada kami. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, memanggil Maria. Lalu di sana Maria jerit, oh guru, rabi. Lalu Maria mau memeluk kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan peluk sekarang, karena aku belum pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada 11 muridnya, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu murid-murid Yesus ketakutan, mereka berkumpul di satu rumah, dikunci rapat semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk, luar biasa.
Luar biasa. Tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk. Damai sejahtera bagi kamu. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Waktu Yesus menampakkan diri ini, ya, menampakkannya bukan seperti hantu, bukan seperti roh-roh jahat. Hantu itu tidak berdaging, bertulang, ya. Tetapi Tuhan Yesus memakai tubuh kebangkitan, memakai tubuh kemuliaan. Bapak Saudara, tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang mulia. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, lihat tanda di tanganku, lihat tanda di lambungku. Jadi masih ada tanda bekas luka. Bapak Saudara, kalau tidak ada dagingnya, yang nggak mungkin bisa ada tanda bekas luka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, murid-murid masih ragu-ragu, masih takut. Lalu Tuhan Yesus, mari rabalah tubuhku, karena hantu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Luar biasa. Dan waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai. Murid-muridnya sudah menjala ikan, bawa ke sini, ada makanan. Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kira-kira kalau hantu bisa makan, enggak bisa. Jadi Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, bisa hilang, bisa tembus tembok, tapi bisa diraba, bisa makan, tidak makan nggak apa-apa. Tubuh kemuliaan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan mengalami tubuh kebangkitan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17 teks sudah dikatakan firman Tuhan, sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Saudara, saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka di sini dikatakan mereka yang mati dalam Kristus itu akan bangkit. Bangkit dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh kebangkitan seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan yang masih hidup? Ayat selanjutnya mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang masih hidup, kita yang masih hidup saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita juga akan diubah tubuh kita dan diangkat masuk dalam awan-awan hadirat Tuhan, bertemu bersama-sama mereka yang lebih dulu mati dibangkitkan, dan yang masih hidup juga akan diangkat bersama-sama. Luar biasa. Dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bapak Saudara, kalau tubuh kita sekarang tidak mungkin bisa naik ke atas, tidak mungkin bisa masuk dalam awan-awan hadirat Tuhan, tidak bisa, Bapak Saudara. Tetapi karena kita sudah diubah, siapa yang mengubah? Itu Roh Kudus yang firman Tuhan, Bapak Saudara. Hingga kita juga mengalami tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebab itu selama kita masih hidup dalam dunia sementara ini, ya kita boleh menyiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapak Saudara, apa tujuannya Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari pada murid-muridnya yang kita pelajari sore hari ini? Yang pertama, yaitu untuk meyakinkan banyak orang bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Puji nama Tuhan. Yesus memang sudah mati untuk menebus segala dosa kita, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa dia bukan manusia yang biasa, tetapi dia adalah Allah. Ini menolak anggapan bahwa banyak orang mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah. Dia memang sudah menjelma menjadi manusia 100%, sehingga dia bisa disalib untuk menanggung segala dosa kita.
Tetapi dia pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Allah 100%. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita ragu-ragu, tidak percaya. Apalagi kita melihat banyak saksi mata yang sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus zaman sekarang? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 itu firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, pada murid-muridnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan. Bagi kita orang-orang yang percaya pada saat ini, pada zaman perjanjian baru ini, ada saudara yang pernah melihat Tuhan Yesus dengan mata jasmani? Ada kira-kira? Tidak ada. Saya pun belum melihat Yesus dengan mata jasmani. Memang ada beberapa orang, mereka yang mungkin keras hatinya, akhirnya didatangi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kebanyakan kita tidak menyaksikan dengan mata jasmani. Tetapi kita percaya dengan mata rohani kita, kita bisa melihat Yesus. Amin. Di sini dikatakan berbahagialah mereka yang tidak bisa melihat dengan mata jasmani, tetapi percaya. Mengapa kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh ada, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup? Karena kita bisa merasakan kasih-Nya, kita merasakan kuasa-Nya, kita merasakan pertolongannya, kita merasakan perlindungannya dalam kehidupan kita. Berarti Dia sungguh-sungguh ada. Ini sudah kami alami dalam keluarga kami. Ya, selama kami masih bekerja di dunia, sampai kami masuk dalam pelayanan, saya boleh merasakan kasih Yesus itu, pertolongan Tuhan Yesus itu, dan berkat-berkatnya dalam kehidupan kami. Kan saya percaya juga setiap Bapak Ibu Saudara juga mengalami kuasa Yesus yang hidup itu. Jadi jangan menganggap Yesus itu tetap mati, tetapi Dia sudah bangkit. Dia Allah yang hidup. Kalau kita menganggap Yesus yang mati, seringkali susah, stres, putus asa menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu hidup dan Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20. Kalau kita menganggap Yesus sudah hidup, kita percaya bahwa Dia hidup meskipun kita tidak melihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman kita percaya Yesus hidup dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi pada hari-hari terakhir ini, tapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, biar kita sungguh-sungguh hidup bersandar pada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita melihat kejadian di India, ya, mutasi virus corona yang makin menjadi sehingga banyak korban berjatuhan. Umumnya mereka menyembah kepada dewa-dewa, dan akhirnya mereka marah pada dewa-dewanya. Di patung-patung dewa itu mereka ambil, mereka angkut dengan truk, buang di sungai Gangga. Mereka baru menyadari bahwa itu adalah Allah yang mati, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi Yesus kita Allah yang hidup. Amin. Bisa menolong, bisa menyelamatkan kita selama di dunia ini sampai kepada hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Mungkin saudara berpikir, kenapa kok ada hamba Tuhan yang kena virus ini kemudian dipanggil Tuhan? Memang sudah waktu, saudara. Kalau Tuhan masih memberi umur panjang bagi kita, masih banyak tugas yang kita kerjakan, pasti ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Saudara, jangan khawatir, jangan takut menghadapi keadaan dunia pada akhir zaman ini, saudara. Ya, katanya virus corona yang bermutasi ini lebih berbahaya
langsung menyerang paru-paru, tetapi jangan kita khawatir, karena kita percaya Yesus yang hidup itu selalu menyertai, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, hidup dengan dekat dengan Tuhan. Aku tenang, katanya Raja Daud. Tapi kalau saudara hidup jauh dari Tuhan, seringkali kita tidak tenang, gelisah menghadapi apapun juga. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, tujuan Tuhan Yesus menampakkan dirinya yaitu untuk menghilangkan keraguan atau kebimbangan murid-muridnya. Saya akan bacakan dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan sementara murid-muridnya mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Puji nama Tuhan. Mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan dalam hati mereka? Karena apa, Bapak Saudara? Sebelumnya murid-murid mengharapkan bahwa Yesus dia akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi ternyata Yesus mati di salib. Mati di salib, Bapak Saudara. Sehingga mereka ragu-ragu, bimbang kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah mereka melihat Yesus bangkit, bahkan menampakkan diri kepada mereka, timbul iman, percaya kepada mereka. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Jangan kita menjadi ragu-ragu, jadi orang yang bimbang terhadap Tuhan kita, terhadap janji-janjinya, terhadap firman-Nya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 8, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Ini Bapak Saudara, akibatnya orang yang bimbang terhadap Tuhan, bimbang terhadap janji-janji Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup, sudah bangkit, tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah setia beribadah kepada Tuhan, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Bimbang, ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan, jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita melihat contoh seperti 10 pengintai. Ya, waktu itu mereka sebetulnya ada 12 pengintai, ya, dengan Yosua dan Kaleb. Mereka disuruh mengintai negeri Kanaan. Oh, hebat negeri Kanaan, berlimpah susu dan madu, negeri yang subur. Tapi mereka mengatakan penduduknya seperti raksasa. Tidak mungkin kami bisa melawan mereka. Tidak mungkin kami bisa masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Akibatnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai ini, mereka tidak bisa masuk Kanaan. Mereka tidak bisa menerima, mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kalau kita ragu-ragu terhadap Tuhan, ragu-ragu terhadap janji Tuhan, ragu-ragu terhadap firman Tuhan, tidak akan mengalami apa-apa dalam kehidupan kita. Rugi besar, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita harus buang segala keraguan, segala kebimbangan kita. Percaya sepenuh pada firman Tuhan, walaupun keadaan dunia bergoncang, banyak bencana, banyak musibah, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, Allah yang hidup itu sanggup menolong kita, bukan dewa-dewa yang Allah yang mati yang tidak bisa menolong. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Tuhan berjanji untuk memberikan keberhasilan
dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya pada janji Tuhan itu. Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan bagi kita, tapi kita juga harus percaya akan janji itu. Tuhan berjanji untuk mencukupi segala keperluan kita. Di dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi kita harus percaya kepada janji itu, baru kita bisa mengalami. Bapak Saudara, jangan sampai ragu-ragu bimbang dengan apapun itu. Jangan hanya mendengar berita-berita dari dunia, wah rasanya jadi takut, jadi khawatir. Jangan, memang boleh kita mendengar berita ya sebentar, tapi banyaklah mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, itu yang menguatkan iman kita, sehingga kita bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Lalu yang ketiga, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri? Yaitu supaya murid-murid mengerti firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 44-5 saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka, pikiran murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Luar biasa. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, berbicara tentang kerajaan Allah, dan membuat mereka membuka pikiran mereka, sehingga mereka bisa mengerti firman Tuhan, mengerti rencana Allah dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita, kita bisa hidup menurut rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. Seringkali orang mengatakan, wah ya sudah nasibku begini, jelek nasibku, bukan seperti dia. Bukan, Bapak Saudara. Nasib tidak ditentukan hanya dari Tuhan, tetapi dari tergantung pada kita. Kerjasama antara kita dengan Allah. Kalau Tuhan selalu menyediakan nasib yang terbaik dalam kehidupan kita, rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan, dan kita akan menjalani sesuai rencana Tuhan, maka kita pasti memiliki nasib hidup yang terbaik. Amin, Bapak Saudara. Luar biasa. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Bahayanya orang yang tidak mengerti firman Tuhan, ya, imannya tidak akan bertumbuh. Next, akibat tidak mengerti firman Tuhan, ya, itu seperti benih itu ditanam, ditabur di pinggir jalan, akan dicuri oleh burung-burung, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, sehingga orang itu imannya tidak bisa bertumbuh. Atau seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar, tapi akarnya tidak kuat, akhirnya jadi layu kembali. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu rugi besar. Bapak Saudara, waktu kita belajar untuk mengerti firman Tuhan, bagaimana caranya, Bapak Saudara, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, yaitu kita perlu bimbingan Roh Kudus. Lalu banyak berdoa supaya Roh Kudus itu yang menjelekkan mata rohani kita, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16, segala firman yang diilhamkan oleh Allah, jadi Roh Kudus itu yang memberikan ilham, Bapak Saudara, bagi penulis-penulis Alkitab itu. Jadi pengarangnya adalah Roh Kudus. Yohanes 16:13 dikatakan, roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mau mengerti firman Tuhan, minta kepada pengarangnya, yaitu Roh Kudus, dengan cara bagaimana? Banyak berdoa, menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menjelekkan mata rohani kita. Jangan kita belajar mengerti firman Tuhan hanya dengan akal pikiran kita. Banyak
Ada firman Tuhan yang tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan logika kita. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menimbulkan iman dalam hidup kita, menumbuhkan iman kita makin kuat menghadapi tantangan akhir zaman ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara. Luar biasa. Perlu kita mengerti firman Tuhan. Jangan hanya sekedar membaca, tapi dengan berdoa, minta bimbingan daripada Roh Kudus. Luar biasa, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema, menjadi suara Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita praktekkan, kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, apa tujuannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu supaya murid-murid menjadi saksi. Puji nama Tuhan. Kita akan baca dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Katanya, kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Puji nama Tuhan. Ini tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, supaya murid-murid menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan rindu, Tuhan menghendaki supaya kita, orang-orang yang percaya pada akhir zaman ini, kita juga menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saksi itu lewat perkataan kita, juga lewat perbuatan kita. Orang-orang bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Nyata kuasanya, nyata pertolongannya dalam kehidupan kita. Nyata perubahan dalam kehidupan kita. Dulu kita menjadi orang yang bejat, orang yang melawan arah, orang yang berontak kepada Tuhan. Tapi sekarang diubah lewat kematian Tuhan Yesus, lewat salib Yesus, diubah menjadi ciptaan yang baru. Dan selanjutnya orang bisa melihat bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak saudara, bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan? Perlu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi bukan hanya dengan kepandaian kita, dengan pandai berkata-kata, bukan, tapi dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Bapak saudara, begitu perlu kita dipenuhi dan dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Dan ayat yang terakhir dalam Kisah Rasul 4 ayat 23, katakan firman Tuhan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terjemahan bahasa Indonesia Sehari katakan, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan Allah sangat memberkati mereka. Amin, saudara. Orang-orang yang hidup menjadi saksi Tuhan, bahwa perkataan perbuatannya, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan berkekurangan. Menerima kasih karunia yang melimpah-limpah, menerima berkat Tuhan, baik secara jasmani juga secara rohani. Bapak saudara, luar biasa. Jadi jangan kita khawatir, takut kalau hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup benar. Bila kita bisa menjadi saksi bagi orang lain, maka hidup kita dijamin oleh Tuhan. Jangan khawatir. Bapak saudara, kesimpulan firman Tuhan, ya, tujuan menampakkan Yesus
kepada murid-muridnya selama 40 hari. Yaitu yang pertama, untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti berhala-berhala dunia ini. Yesus Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun juga. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan, kebimbangan kita. Mulai saat ini jangan kita ragu-ragu, bimbang akan janji-janji Tuhan, akan firman Tuhan, akan Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Yang ketiga, tujuan mendapatkan diri Yesus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka iman kita akan tumbuh, akan berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sebab itu kita perlu banyak berdoa supaya Roh Kudus terus berkarya. Dan yang terakhir, tujuan penampakan diri Yesus supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mulai dari Yerusalem, artinya mulai dari keluarga kita yang terdekat, sampai tetangga kita, sampai saudara kita, sampai ke ujung dunia. Saudara, luar biasa. Dan hidup kita pasti akan dijamin oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya percaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian meskipun tak kulihat. Kita percaya boleh Tuhan Yesus menyaksikan secara langsung, melihat Yesus yang sudah hidup, tetapi kita belum melihat. Kita melihat tapi kita percaya. Kita melihat dengan mata iman, mata rohani kita bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah mati, salib, menanggung dosa kita, dan Dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Meskipun tak boleh tangan yang terpaku, meskipun tak boleh hati yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus
yang boleh menyadarkan kami. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami tidak menganggap Engkau tetap mati, sama dengan dewa-dewa, Engkau berhala-berhala, ilah-ilah yang mati itu. Tapi Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Tidak ada mustahil bagi Engkau. Apapun menjadi beban persoalan umatmu itu, malam hari ini kami bawa kepada Engkau. Mungkin persoalan keluarga, dalam pekerjaan, persoalan keuangan. Kami percaya dalam nama Yesus yang hidup itu, dan pertolongan yang ajaib, yang sakit juga Engkau jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk roti dalam tubuh, anggur dalam darah Tuhan. Kami bersyukur dengan tubuh dan darah yang sudah mati berkorban bagi kami, menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih. Kuduskan layakkan kami hamba-Mu, kuduskan layakkan kami semua umat-Mu. Kau layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami percaya tubuh darah-Mu jadi berkat yang besar bagi kami, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut tubuh dan darah hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Meskipun tak begitu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita
dengan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan adalah kudus. Biar kita memeriksa setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita dan hubungan kita mungkin dengan suami, istri, anak, orang tua, dengan saudara kita. Biar kita bereskan. Nah, saat ini saya berikan kesempatan 1-2 menit dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bereskan supaya Tuhan menguduskan kita, supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat yang besar dalam hidup kita. Ampuni Tuhan. Mungkin kekurangan, kelemahan kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni. Layak engkau untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Mungkin orang yang tidak ada di sini, biar kita berjanji membereskan sepulang dari ibadah ini. Ampun, layakkan kami bersekutu di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan. Bukankah roti yang kita pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berdarah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang diputarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan cawan ini berkati oleh persekutuan dengan darah Kristus. Amen. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Teman. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama saat ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup, kami tidak ragu-ragu. Kami tetap mengingat Tuhan akan janji-Mu melalui firman Tuhan. Oh, kami mau melangkah, kami mau menjadi saksi-Mu Bapa. Mari berikan kemurahan untuk kami Tuhan. Selagi waktu yang ada ini Tuhan, kesempatan yang masih ada yang Tuhan percayakan. Tuhan tolong setiap kami semuanya Tuhan. Engkau mampukan kami sehingga Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sehingga kami menjadi saksi dari keluarga kami yang terdekat. Kami boleh menyaksikan kembali kami Bapa. Kami boleh menyaksikan kepada orang lain. Kami tahu bahwa Yesus hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang ada. Apapun yang sudah kami doakan Tuhan, kami percaya Engkau akan mengerjakan sesuatu untuk kami dan hanya memuliakan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman dan juga kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dan kami terima semuanya ini. Ucapan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara diberkati. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan memberkati. Juga saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Komsel pemuda diadakan di gereja, mulai diadakan jam 5 sore ya. Minggu pagi ada kebaktian sekolah minggu lewat Zoom ya. Jadi ya anak-anak sekolah minggu mohon ayo orang tuanya untuk mengikuti Zoom yang hanya beberapa tak lama ya saudaraku. Minggu depan ibadah kita di sore hari jam 4 tanggal 9 Mei yang melayani pemimpin pujiannya adalah Ibu Yulia Pampang, singernya Ibu Vina dan Ibu Rika, Asyam Bapak Ibu Freddy, kolektan Bapak Yosef dan istrinya Ruth LCD ya, musik Theo, Juan dan Bebe. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Kefas. Kita mau doakan semua sidang jemaat di tempat ini dari yang terkecil sampai yang tertua lansia ya saudaraku, kita tetap teguh, eksis di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan dan terus berdoa setiap hari di rumah masing-masing. Yang berutah pada saat minggu yang lalu ya, kita doakan juga Romi tanggal 26, Alvin 27 April, Ibu Sinwa 29 April, Ibu Ruth 30 April. Hari ini juga ada yang ulang tahun tanggal 2 Mei, Ibu Susiawati dan Bapak Ivan ya. Kita mau doakan dan kita tetap terus doa lebih sungguh-sungguh ya di akhir-akhir zaman ini. Nanti doa berkat dengan Bapak Pendeta Samuel Licin. Kita akan pujian semua karena anugerahnya. Sambil kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ibadah yang akhir ini.
segala persembahan pujian penyembahan kami. Kau menerima segala persembahan finansial kami. Dan Kau akan mengembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda bagi setiap umat-Mu yang hadir di sore hari ini Tuhan. Kami berdoa umat-Mu yang berulang tahun, baik itu Saudara Roni, Alvin, Ibu Sinwa, Ibu Ruth, dan yang lainnya Tuhan. Kami serahkan saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Mereka syukur yang Kau sudah memperpanjang umurnya Tuhan. Kami percaya saat ini dan Kau berikan berkat panjang umur, kesehatan, menyertai perlindungan-Mu selalu. Dan saudara kami makin hari makin setia kepada Engkau. Apa yang dibuat-buatnya yang boleh berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan senantiasa perlindungan-Mu bagi saudara kami yang berulang tahun. Juga setiap saudara kami dapat hadir dimanapun berada Tuhan. Yang sakit Kau jamah sembuhkan. Dalam persoalan Kau tolong Tuhan. Minggu depan boleh bersama-sama kami beribadah kepada Engkau. Memberkati untuk kembali tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, urapan-Mu ke setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Supaya makin limpah kasih karunia anugerah-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia juga berkati dari pemerintah pusat dan daerah. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Beri hikmat-Mu untuk menjaga pemerintah dengan sebaik-baiknya. Memberkati aparat keamanan yang menjaga amanah negara kami juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap orang yang sudah hadir dalam hidup nikah, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, apapun Kau yang membuatnya berhasil. Pakai setiap umat menjadi saksi-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke masing-masing jauh dekat, menyertai sampai di rumah kami, membawa sukacita, damai dan berkat besar. Ada yang terkasih, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, harapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang memberkati hidup-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, berkati pelayan-Mu, mulai hari ini sampai ke saudara kedua kalinya. Berkat berikan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya ini berkat Tuhan katakan amin. Tuhan berikan kemuliaan Tuhan. Oh.